cara aman galbay pinjol di tahun 2026. Kedengarannya mungkin kayak agak gimana gitu kan, udah kayak tutorial aja. Mungkin di luar sana nggak ada tutorial cara aman galbay pinjol. Tapi di video kali ini di channel Kang Galbay ini saya akan bahas cara aman galbay di pinjol legal di tahun 2026. Dan saya juga tidak langsung misalnya memberitahu atau cara aman begini, cara aman begitu, tapi saya juga udah membuktikannya sendiri. Dan kamu lihat sendiri nih, saya juga galbay di beberapa aplikasi pinjam online. Ya emang nggak banyak ya, tapi kalau bisa sendiri, kita langsung aja ya. Ini cepet aja, ini untuk yang pertama nih. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, untuk yang keempat, dan kamu bisa lihat sendiri saya galbaynya ini udah hampir 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahunan. Dan galbay selama itu apakah aman-aman aja? Jawabannya aman-aman aja. Makanya di video kali ini saya akan share gimana sih cara amannya, tutorin dong. Di video kali ini saya akan tutorin. Jadi jangan skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, itu linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Aman galbay di pinjaman online, apalagi di pinjol legal. Mungkin itu sesuatu yang terdengar agak aneh, karena seperti yang kita tahu, resiko galbay di pinjol legal itu ya kamu tahu sendirilah, DC lapangan, banyak nasabah di luar sana yang kena mental, banyak di luar sana nasabah yang ketakutan ketika mereka galbay di pinjol legal. Tapi di video kali ini saya galbay yang nggak banyak-banyak amat sih, ya tenang-tenang aja. Nah, buat kamu ingin tahu gimana sih cara aman galbaynya, tentunya pantengin aja video ini ya. Nah, jadi untuk hal yang pertama, kalau kamu emang ingin galbay dengan aman di pinjam online, yang pertama itu kamu harus benerin dulu cara pandang kamu tentang pinjam online. Maksudnya cara pandang gimana, Bang? Soalnya banyak di luar sana sahabat pinjam online yang belum apa-apa, yang belum diteror, belum jatuh tempo, udah takut, udah panik, karena memikirkan resikonya itu berat. Nah, cara pandang mereka sebenarnya. Jadi kamu harus merubah itu dulu. Kamu harus berubah. Kalau semua pinjam online itu aman, semua pinjam online tidak menyeramkan. Yang menyeramkan itu pikiran kita sendiri. Kenapa saya bilang yang menyeramkan pikiran kita sendiri? Karena kamu ya takut dengan hal-hal yang belum pasti. Contoh misalnya seperti DC pinjol legal akan datang ke rumah kamu, dibawa ke hukum dan lain-lain. Dan 90% nasabah yang galbay di pinjol legal belum jatuh tempo, belum galbay, udah ketakutan sendiri di saat mereka tidak punya uang, padahal mereka belum jatuh tempo. Nah, jadi kamu harus pandang pinjol seperti itu. Kalau semua pinjam online itu aman, kalau nggak aman, nggak mungkin dong saya galbay aman-aman aja. Itu untuk yang pertama yang harus kamu pahami, maksudnya yang harus kamu pandangi tentang pinjaman online, bahwasannya semua pinjol legal itu aman. Semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, itu untuk hal yang pertama. Dan untuk yang kedua yang harus kamu ketahui, resiko terberat ketika kamu galbay di pinjol legal. Ingat loh, ini terberat. Cuma nama kamu masuk SIK OJK aja. Tidak ada resiko lain-lain seperti dibawa ke hukum, dibawa ke pidana, itu tidak ada. Resiko terberatnya cuma nama kamu masuk SIK OJK saja. Catat itu resiko terberatnya. Dan yang terpenting yang harus kamu ketahui, tidak semua pinjol legal itu memiliki DC lapangan. Kenapa ini harus saya bahas? Karena di luar sana banyak nasabah pinjam online yang ketakutan, yang panik, yang takut dipermalukan oleh DC lapangan pinjol legal, karena berpikir kalau semua pinjam online memiliki DC lapangan. Padahal pinjol yang memiliki DC lapangan itu cuma 12 loh dari 94 pinjam online yang memiliki DC lapangan. Dan dari 12 pinjol tersebut yang memiliki DC lapangan, yang merata cuma 1. Yang random itu sekitar 5 pinjol, sisanya belum tentu datang ke rumah kalian. Bayangin loh, dari 94 pinjol yang memiliki DC lapangan dan yang merata cuma 1. Jadi kamu harus tahu dulu pinjol kamu memiliki DC lapangan atau tidak. Nah, buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Itu langkah yang harus kamu ketahui, atau langkah yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena nantinya kamu tahu pinjol saya tidak memiliki DC lapangan. Karena di luar sana banyak nasabah yang ketakutan, banyak nasabah yang panik karena menganggap
pinjol mereka itu memiliki desa lapangan, padahal faktanya tidak memiliki desa lapangan. Dan desa lapangan juga tidak seseram yang kita bayangkan loh. Jadi kamu nggak usah berpikir desa lapangan akan marah-marah memaksa kita untuk bayar. Tidak seperti itu. Mereka ada kode etiknya dari pihak OJK, mereka juga ada SOP-nya. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Nah, itu yang harus kamu ketahui. Dan untuk yang selanjutnya nih, langkah-langkah yang harus kamu lakukan supaya emang kamu benar-benar aman kalau di pinjol legal. Seperti yang sudah saya share di video-video saya sebelumnya loh. Seperti kamu harus menonaktifkan kartu HP, ganti WA, ganti email, dan hapus aplikasinya, hapus semua izin aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus akses mereka. Supaya mereka nggak ada akses lagi ke HP kamu, ke file-file kamu, ke kota-kota kamu, ataupun mereka tidak bisa neror lagi. Kenapa? Saya selalu menyarankan hal tersebut, karena yang perlu kamu catat itu satu, hampir semua pinjol yang ada di Indonesia ini, mereka cuma bisa neror. Kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, menghapus aplikasinya, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya selalu menyarankan hal tersebut. Saya di setiap video selalu menyarankan untuk ganti kartu HP, ganti WA, dan hapus semua izin aplikasinya. Kenapa? Karena desa pinjol legal cuman bisa itu doang. Kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, menghapus aplikasinya, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka udah nggak bisa menjatuhkan mental kamu, karena akses mereka jatuhkan mental kamu itu lewat via online tadi. Nah, kenapa banyak nasabah yang tidak aman saat galbay di pinjol legal? Karena mereka tidak melakukan hal tersebut. Karena yang DC pinjol incar itu mental kita loh. Nah, kalau kamu mengetahui langkah-langkah yang awal tadi saya bilang dan kamu melakukan hal tersebut, mengganti kartu HP, mengganti WA, dan menghapus aplikasinya, percaya deh, mau kamu galbay belasan juta, mau kamu galbay puluhan juta, itu aman-aman aja. Kamu nggak akan merasa takut, kamu nggak akan merasa panik. Kenapa? Karena kamu tahu semua pinjaman online itu aman. Yang bikin nggak aman itu pikiran kita sendiri. Jadi sebenarnya cara aman galbay di pinjol legal simple aja seperti itu. Sayangnya hampir semua nasabah pinjam online tidak tahu akan hal tersebut. Jadi buat kamu yang simak video ini, kamu langsung terapkan aja ya. Kamu langsung lakukan. Ya kamu juga bisa lihat sendiri. Saya nggak ada takut-takutnya galbay di pinjol legal ya, karena saya tahu kalau semua pinjam online itu aman. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan yang saya share itu sesuai pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar loh. Cuman kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya mau bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.